Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV di studio dan di rumah, kali ini kita akan mendiskusikan tema Al-Quran dan tatanan hidup baru. Namun sebelum kita lanjutkan, kita persilakan para narasumber untuk mengenalkan diri. Silakan. Terima kasih. Saya Ahmad Muzaki selaku Direktur Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Malang. Saya Muhammad Yahya, Kepala Pusat Integrasi Sains dan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya Uril Bahrudin, Wakil Rektor 4 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya Muhammad Mujab, dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pak Kiai, sekarang ini kita menghadapi COVID-19 dan ini menjungkar balikkan keadaannya, maka perlu ada tatanan kehidupan baru. Apakah ada dalam Al-Quran yang terkait dengan tatanan kehidupan baru ini, Kiai? Tahun ke-11 kenabian. Di situ dalam sejarah dikenal dengan Amul Hazan, tahun susah, karena istri Nabi Khadijah yang membela, memotivasi, memberikan materi, mendukung materi terhadap perjuangan Nabi itu meninggal. Ya, ya. Nabi susah. Istrinya meninggal, Nabi susah. Ya, ya. Yang kedua, pamannya sendiri, Abu Thalib, yang membela menjadi tameng dari kufar Quraisy, meninggal juga, susah. Dua orang inilah yang melatari kafir Quraisy sehingga dakwah Nabi saat itu bukan mendapat apresiasi positif, malah sebaliknya. Nabi mendapat ancaman, intimidasi, teror, dan sambutan negatif lainnya. Ya, ya. Kemudian Nabi harus hijrah, singkat cerita, ke kota Yathrib, dalam rangka bagaimana Nabi di kota Yathrib itu merubah satu tatanan baru, pola pemikiran baru, nilai-nilai, tradisi yang saat itu berhadapan dengan situasi masyarakat Madinah yang politeistik. Tidak mesranya suku Aus dan Khazraj, majemuknya masyarakat ketika itu, Nabi harus berhadapan dengan itu. Tapi apa yang dilakukan Nabi itu bukan revolusioner, tapi Nabi melakukan dengan evolusi, berpelan-pelan, pelan-pelan. Dalam waktu yang tidak lama, semua yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan menciptakan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor, Nabi menciptakan nama Madinah yang namanya sebelumnya adalah Yathrib. Nabi menciptakan satu kerukunan antara suku Aus dan Khazraj dalam satu tempat, yang tempat itu mencerminkan satu sikap teosentrisme. Semua berparadigma kepada ketuhanan sallallahu alaihi wasallam. Jadi pola pikir, nilai-nilai, tradisi yang disampaikan oleh Rasulullah di kota Madinah itu nanti adalah semacam tatanan hidup bagaimana dari situasi di Mekah yang tidak mendukung terhadap dakwah Nabi, kemudian pindah ke kota Madinah. Nah itu. Ini basic dulu pemikiran kita. Nanti bagaimana dengan situasi sekarang kita ini? Sebentar Kiai, kita beralih ke Pak Dr. Yahya dulu. Pak Dokter, tadi sudah disebut Pak Kiai Muzaki bahwa Nabi pun pernah mengalami kesusahan dan justru itu tantangan untuk membangun tatanan hidup baru. Ini sebetulnya kalau misalnya ditarik dari Al-Quran itu apa kira-kira? Kalau kita melihat Al-Quran, kayaknya yang paling mendekati tentang tatanan hidup baru itu justru Ramadan ini. Karena perubahan tatanan itu agak mirip dengan Weberian konsep, misalnya diawali dari perubahan ide. Dan Quran itu mengingatkan kepada kita bahwa perubahan masyarakat itu diawali dari turunnya Al-Quranul Karim. Kalau kita buka surah Al-Baqarah yang 286 ayat itu, pertengahannya Quran mengenalkan konsep ummatan wasato, persis di pertengahan ayat 143. Umat wasato ini sebuah term yang berbeda dengan sebelumnya, karena idenya adalah bahwa umat terdahulu, yakni
ahlul kitab yang dipilih oleh Allah sebagai umat pilihan yang harusnya menjadi contoh bagi seluruh umat manusia gagal. Karena itu kemudian yang dipilih adalah umat Islam, diberikan gelar baru namanya ummatan wasata. Dan karena itu kalau kita merubah sesuatu, yang pertama dilakukan adalah reorientasi. Tidak boleh sama dengan yang lalu, karena itu diawali dari pemindahan arah kiblat, terus kemudian diturunkan Al-Quranul Karim. Dan cara umat Islam itu kalau menerima kebahagiaan adalah berpuasa. Karena itu diturunkannya Al-Quran, itulah kita berpuasa Ramadan 30 hari. Jadi apakah Islam ada kaitannya dengan tatanan hidup baru? Sangat jelas di dalam Al-Quranul Karim. Karena itu kalau kita buka surat Al-Baqarah, isinya sebenarnya adalah usaha kita untuk benar-benar menjadi umatan wasaton yang berbeda dengan umat yang lain. Berbedanya dalam hal apa? Satu, kalau umat yang dulu itu gambarannya adalah misalnya bukan untuk menyalahkan tapi sebagai gambaran umumnya, kalau Nasrani itu gambarannya adalah orang yang tidak memiliki ilmu tetapi beramal, sementara gambaran masyarakat Yahudi pada saat itu orang yang memiliki ilmu tapi tidak beramal. Pertengahan itu maksudnya adalah pilih ilmu dan beramal. Dan berbagai hal lain yang kita bisa melihat tatanan hidup baru yang mau diajarkan oleh Islam yang dikenal dengan umatan wasata. Karena itu prinsipnya kalau kita petakan surah Al-Baqarah itu isinya pertama tentang iman, kedua tentang ciptaan Allah, ketiga tentang hukum-hukum yang dijelaskan oleh Allah di surat Al-Baqarah berkenaan dengan Bani Israel. Setelah itu baru ujian, baru setelah itu umatan wasaton. Jadi persis sebelum kita diangkat oleh Allah sebagai umatan wasaton, kita diberitahu oleh Allah siapa, tentang iman, tentang seluruh ciptaan Allah, kesalahan-kesalahan umat terdahulu yang sekarang sudah digantikan, dan ujian yang akan dihadapi, baru kemudian kita diangkat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Terima kasih Pak Dokter. Jadi dua narasumber ini sepertinya sepakat bahwa Al-Quran mengajarkan agar umat manusia, khususnya umat Islam, harus selalu mengadakan perubahan-perubahan untuk menata masa depan yang lebih baik. Baik pemirsa JTV di studio dan di rumah, kita lanjutkan. Pak Dr. Uril, tadi disebut oleh Kiai Muzaki perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah, ini hijrah ya. Jadi sebenarnya hijrah itu mengandung makna perubahan ke arah yang lebih bagus. Dan sekarang masih banyak orang-orang yang selalu mengidentifikasi diri sebagai orang-orang muhajirin yang selalu berubah menjadi ke arah lebih baik. Sebetulnya konsep hijrah ini gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rektor. Khusus terkait dengan masalah hijrah dalam Islam, menurut saya harus dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hijrah makani, hijrah tempat, dan juga ada yang disebut dengan hijrah maknawi, hijrah secara maknawi, secara kualitatif ya. Kualitatif begitu. Hijrah makani, hijrah tempat, yaitu dari Mekah ke Madinah, sudah tidak diperbolehkan lagi, karena kota Makkah sekarang sudah menjadi kota yang kondusif untuk dakwah Islam. Bahkan itu ditandai dengan Fathu Mekah, di mana Rasulullah dan para sahabat datang kembali ke Makkah dan diterima oleh penduduk Makkah, bahkan seluruh penduduk Makkah masuk Islam, termasuk tokoh yang paling utama yaitu Abu Sufyan. Adapun hijrah maknawi, hijrah secara kualitatif tadi itu, maka ini yang harus terus dilakukan oleh umat Islam. Kapanpun, dimanapun, kalau ingin menjadi umat atau bangsa yang maju, yang modern, yang hebat, maka proses hijrah ini tidak pernah boleh ditinggalkan. Apa hijrah kita juga ditata dengan manajemen tertentu, misalnya kayak Renstra, kayak RIP, enggak ya? Jadi harus setiap saat ya. Sebenarnya perlu juga ada rencana. Ya. Jadi setiap pribadi kita itu seharusnya juga punya rencana, rencana pengembangan diri. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terima kasih Pak Dokter. Pak Kiai Mujab, Pak Kiai, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian kembali lagi, meskipun beliau akhirnya menetap di Madinah. Ini kan
syarat penuh dengan strategi ya. Hijrah pun syarat penuh dengan strategi. Kira-kira di era sekarang agar kita bisa hijrah, mengadakan perubahan, mengadakan inovasi, transformasi, supaya kita bisa membuat tatanan hidup baru yang paling bagus itu gimana kira-kira? Terima kasih Prof. Abdul Haris. Kalau kita lihat ada peristiwa sebelum jauh Rasul itu diangkat menjadi Rasul, ada dua peristiwa yang perlu dicatat. Yang pertama adalah Nabi diajak pergi oleh pamannya Abu Thalib, yaitu ke Habasyah. Yang kedua, Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi Rasul, dia juga melakukan perjalanan dengan berdagang, yaitu ke negeri Syam. Dua peristiwa ini dianalisis oleh para ahli sirah an-nabawiyah adalah bagaimana Allah akan mempersiapkan seorang pemimpin yang akan menghadapi berbagai satu persoalan yang ada pada masa itu, dan dia yang akan punya umat yang nantinya menjadi umat yang paling modern, karena di atas setelah Nabi Muhammad ini tidak ada umat lagi. Itu dikenalkan pada pertama, yaitu karakter-karakter manusia, bahasa-bahasa orang asing yang sebelumnya tidak diketahui oleh Nabi yang notabene adalah sebagai orang Quraisy. Di waktu usia yang masih sedini mungkin, yaitu ketika masih beliau anak-anak, dan menjelang beliau diangkat menjadi seorang Rasul, dia pergi berdagang. Berdagang artinya dia mengenal satu medan di mana mungkin kalau sekarang ya harus siaplah ditipu, menghadapi karakter manusia yang licik, menghadapi karakter manusia yang jujur dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini, hijrah adalah merupakan rangkaian peristiwa yang disiapkan oleh Allah, dan itu adalah direncanakan. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif view barat, hijrahnya Nabi ini peralihan profesi. Dari beliau semula yang pedagang, lalu kemudian berprofesi, ya tetap sambil berdakwah, menyebarkan Islam, tetapi adalah dengan sistem bertani, artinya bercocok tanam. Yaitu dengan memperhatikan bagaimana pertumbuhan kurma, lalu kemudian zuruk dan seterusnya. Nah, terkait dengan ini, konsep kita sebelum kita melakukan hijrah kepada tatanan baru, maka kita harus mempersiapkan diri sebagai flashback dalam peristiwa hijrahnya Nabi yang tadi ditanyakan Prof. Haris. Maka di sana ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah Nabi sebagai pemberi petunjuk. Maka semua sebelum hijrah menuju ke tatanan baru, kita harus menengok kepada apa kira-kira petunjuk-petunjuk Nabi yang di sana adalah dipersonifikasikan sebagai syahidan wa mubasyiran wa sirajan muniro, yaitu sebagai Nabi yang membawa berita baik, Nabi yang membawa berita tentang bagaimana ancaman di hari kiamat, basyiran wa nadhira wa sirajan. Nah, memfungsikan Nabi sebagai cahaya dan pelita, saya pikir ini harus diprakarsai oleh para intelektual, terutama adalah yang di kampus seperti UIN ini, bagaimana kira-kira mempersiapkan umat Islam menuju kepada satu kondisi yang lebih baik, blueprintnya seperti apa. Terima kasih Pak Dokter, nanti kita teruskan. Para pemirsa, luar biasa para narasumber ini telah menjelaskan terkait dengan bagaimana seharusnya sebelum menata dunia baru itu harus dipersiapkan lebih dulu kekuatan-kekuatan yang nanti akan bisa digunakan untuk membangun dunia yang lebih baik. Para pemirsa CTV di studio dan di rumah, kita lanjutkan. Pak Kiai, kalau begitu yang paling penting apa untuk menata dunia baru ini? Quran surat
Baqarah 30 ada dialog segitiga Tuhan, iblis dan malaikat. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Abu Hayyan seorang mufassir dari Andalus, satu generasi dengan Imam Malik, memberikan satu pengertian, untuk apa kau Tuhan ciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Protes ini sebetulnya dilandasi kecemburuan malaikat terhadap Adam yang nantinya akan menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian protes ini Allah jawab, Allah ajari Adam walamal asma. Allah ajari Adam tentang asma, nama-nama. Kalau dalam ilmu modern, ilmu konteks kampus, konteks perguruan tinggi, itu adalah filsafat ilmu, epistemologi. Karena Adam memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, Allah perintahkan kepada semua penduduk usjudu li Adam. Term usjudu, term teologis yang semestinya digunakan hamba dengan Tuhan, tapi Allah pilih dalam konteks ini melihat kemuliaan Adam karena memiliki ilmu pengetahuan. Semua sujud kecuali iblis membangkang. Dia menjaga superioritas, kemapanan dirinya, tidak mau melakukan perubahan seperti Adam dengan ilmu pengetahuan. Dengan seperangkat ilmu pengetahuan itulah Adam bisa melakukan perubahan tatanan hidup baru di muka bumi ini. Dengan syarat dia beriman, Allah jamin yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Baik, Yai, terima kasih. Kita lanjutkan Pak Dr. Yahya. Pak Dr. Yahya, tadi Kiai Muzaki mengatakan bahwa malaikat disuruh sujud kepada Adam, patuh, itu menjadi tempat orientasi ya. Berarti Islam itu sangat mengunggulkan sains, teknologi dan seni ya, untuk mengadakan untuk menata kehidupan baru ini. Ini sebetulnya gimana sebetulnya kalau kita uraikan itu? Kemuliaan Adam sebenarnya kalau kita pikirkan adalah kesadaran bahwa, apalagi kalau kita hubungkan lagi ke umatan wasaton, ada keseimbangan karena malaikat itu disuruh bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam setelah dijelaskan bahan yang penciptaan Adam. Yang pertama dijelaskan Nabi Adam diciptakan dari min salsa'in min hama'in masnun secara material, tapi setelah itu Allah menjelaskan fanafakhtu fihi min ruhi, spiritual sama fisikalnya. Baru setelah ditiupkan ruh faqa'u lahu sajidin. Jadi yang membuat Adam itu menjadi sempurna dan kemudian bahkan mengalahkan dengan malaikat adalah karena ada dua dimensi ini. Maka karenanya kalau manusia itu memaksimalkan potensi material fisikalnya dengan materi spiritualnya dalam keseimbangan, maka dia akan bertransformasi menjadi pribadi yang jauh lebih mulia pada tingkatan tertinggi, bahkan bisa mengalahkan malaikat. Dan kalau ini menjadi perubahan pada skala yang jauh lebih besar pada masyarakat misalnya, maka tentu akan melahirkan peradaban yang tidak materialistis seperti sekarang ini, tapi sebuah peradaban yang imbang antara material dan spiritual. Terima kasih Pak Dokter. Pak Uril tadi, apa kaitan hijrah dengan tatanan baru yang mengunggulkan sains, teknologi, dan mungkin apa kaitannya dengan, misalnya kita kaitkan dengan konteks kampus, apalagi UIN Maulana Malik Ibrahim misalnya. Terima kasih Pak Rektor. Terkait dengan pembentukan tatanan hidup baru atau pengembangan universitas dan pengembangan apapun, kalau kita kaji di dalam Al-Quran, maka ada 3 hal yang perlu kita pegangi. Yang pertama adalah wuduh ar-ru'yah wa al-itijah, yaitu kejelasan visi dan orientasi. Ini nomor 1. Dan karena itulah seluruh ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah hampir berbicara masalah wuduhur ru'yah wal itijah, jelasnya orientasi dan visi itu. Kemudian yang kedua adalah seperti diuraikan oleh Dr. Yahya tadi, adalah al-manhaj al-wasati, bahwasanya sistem yang kita buat ini adalah harus sistem yang moderat, wasati. Saya tidak mengulang lagi apa yang dikatakan oleh Dr. Yahya. Ini penting karena kalau itu tidak moderat, kalau itu tidak wasati, maka terlalu kanan atau kiri terlalu kiri. Dalam hal ketuhanan sendiri, Islam itu adalah wasati. Yang terakhir, yang ketiga adalah al-mauqif al-infitahi, adalah sebuah sikap yang terbuka. Jadi kita tidak tertutup, hanya
dari diri kita sendiri. Kita harus melihat dan mengambil dari yang lain. Makanya Rasulullah ketika membangun tatanan hidup baru di Madinah, itu juga belajar bahasa-bahasa yang banyak sekali. Bahasanya orang Yahudi, bahasanya orang Ibrani, bahasanya orang macam-macam, itu diajarkan oleh Terima para kasih sahabat. Pak Dokter. Jadi kita belajar 7 bahasa kemarin itu memang mencontoh Luar Nabi biasa ya. mencontoh Nabi Muhammad SAW. Pak Mujab yang terakhir, tadi Nabi itu bersikap wasati ya, dan memang inklusif ya. Ini apakah memang betul dalam membangun dunia baru yang paling bagus itu kita harus terbuka, mengambil dari mana saja, yang penting nanti sesuai dengan nilai-nilai Islam, apa begitu? Untuk menjawab itu sesungguhnya kita bisa memulai dari mencermati apa sesungguhnya tugas Nabi seperti yang saya sampaikan, tetapi ini saya tambahkan. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah al-ayat. Jadi dari ayat ini paling tidak prakarsa menuju kepada satu tatanan hidup yang baru harus diawali dengan yatlu alaihim, kalau mengikuti jejak Nabi. Bagaimana membacakan, menggerakkan masyarakat agar mampu membaca ayat-ayat Tuhan. Di sini artinya baik ayat yang kauniyah ataupun yang qauliyah. Saya pikir dari sinilah maka tugas universitas sebagai pembaca ayat qauliyah, maka ada fakultas yang disebut dengan syariah, humanura, tetapi juga ada ayat kauniyah yang mungkin dari fakultas saintek. Saya pikir kalau itu disinergikan oleh Pak Rektor, ya ada kedokteran lagi, ada farmasi ya. Ya farmasi. Ya. Terima kasih Kiai. Para pemirsa JTV di studio dan di rumah, kalau kita bisa simpulkan bahwa ternyata Al-Quran mendorong umat manusia, khususnya umat Islam, harus selalu berubah menjadi yang lebih bagus dan selalu mengimajinasikan dengan visi yang jelas untuk membangun masa depan yang lebih bagus. Sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.